Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Assalamualaikum, buah salak buah duku, ketemu lagi di Bangkom Siu. Yeay. Nah, kita kalau ngomongin birokrasi ya nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin terkait pengembangan kompetensi nih. Salah satu pengembangan kompetensi yaitu melalui pendidikan lanjutan. Nah, di bareng sama kita hari ini udah ada salah satu narasumber yang sudah melanjutkan pendidikannya, mendapatkan beasiswa. Jadi hari ini kita pengen ngomongin tips and trick untuk mendapatkan beasiswa. Sama kita hari ini udah ada Kak Desi Marita SE MSE. Waalaikumsalam. Iya ya, kok sama ya bajunya ya. Oke, Kak Desi ini lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UI dan Master Study Pembangunan Erasmus University. Jadi double degree nih ya Kak Des ya. Iya, luar biasa nih alhamdulillah. Nah, Kak Des aku pengen nanya-nanya nih. Kak Des dapat beasiswa apa sih waktu itu? Alhamdulillah dapat Bappenas Kak. Dari apa? Yang memang diperuntukkan untuk Nah, kalau dua jadinya ya, Indonesia sama satu lagi Belanda ya, Erasmus ini Belanda ya. Oke, motivasi Kak Des waktu itu ingin melanjutkan pendidikan apa nih? Mungkin ini nggak usah dicontoh ya, escape strategi dari dunia kerjaan, tapi emang iya dari dulu pengen belajar keluar gitu. Terus pengen explore negara-negara lain gitu. Terus juga pengembangan karir ya juga karena waktu itu emang udah PNS alhamdulillah gitu. Jadi motivasi yang utama itu kayak pengembangan karir kali ya, untuk mendukung kali ya karir Kak Des di dunia birokrasi ini. Nah, syarat ketika Kak Des mengajukan beasiswa itu apa sih syarat wajibnya yang harus dipenuhi? Mutlaknya itu kemarin itu harus TPA-nya harus memenuhi persyaratan, kemudian ada motivation letter, kemudian ada IELTS. Awalnya pakai TOEFL dulu, terus baru ada pelatihan bahasanya beberapa bulan, baru kita diharuskan dari kampus di Belanda tuh pakai IELTS persyaratannya gitu. Jadi memang udah wajib kalau IELTS sama TPA itu kalau di Bappenas ya. Jadi itu syarat yang buat teman-teman lain ya kalau pengen melanjutkan beasiswa, syarat-syarat tadi itu wajib kita penuhi ya. Jadi sebelumnya ada juga ini ya Kak Des ya, ada kayak ya sama dibekalin dulu ya sebelum dibekalin dulu ya kayak gitu ya. Nah nih selama dapat beasiswa nih di Indonesia sama luar negeri itu nih, memori apa sih yang paling berkesan gitu? Kita bisa dapat mengembangkan networking kita itu yang paling penting sih sebenarnya, bisa kenal banyak orang gitu. Terus kita kenal banyak orang itu buat apa? Buat kita supaya lebih terbuka, pikiran lebih open minded, jadi kita lebih toleransinya lebih tinggi. Itu sih banyak pengalaman yang bisa jadi lesson learn kalau kita memang belajar di luar gitu. Nah, ini kan ada dua nih, ada Indonesia, ada Belanda nih. Nah, bedanya di mana nih sih kalau pendidikan di Indonesia sama Belanda nih? Kalau yang udah saya jalanin, yang udah pengalaman nih, pengalamannya gimana nih? Di Indonesia kan mungkin masih kaku gitu kan, tapi kalau di luar negeri itu dosennya masih lebih cenderung santai gitu kan. Terus enggak yang mengikat harus absen, harus submit tugas di tempatnya gitu kan. Jadi kita bisa submit dari manapun, lagi sambil liburan itu bisa. Terus itu paling berkesan sih. Terus tapi yang paling penting kalau di luar negeri itu nggak boleh plagiasi, itu yang paling sangat ditekankan ya di sana. Itu plagiasi memang jangan nggak boleh ada gitu ya. Pokoknya syarat mutlaknya jangan plagiat lah gitu ya. Tapi memang Indonesia juga punya kesan dong yang
yang bagusnya gitu. Coba gimana nih kalau di Indonesianya? Yang paling berkesannya teman-temannya ya, terus juga banyak belajar apa ya, karena kan sebelumnya juga kuliahnya di Unsyah kan, maksudnya masih di Aceh. Oh iya. Kemarin di UI kan, jadi emang banyak dapat teman-teman baru ya, teman-teman baru yang dari kementerian lain, yang beasiswa lain, jadi mengubah mindset kita juga loh Kak Uti, jadi nambah insight kita gitu kan, banyak pelajarannya sebenarnya kalau kita dapat beasiswa. Jadi termotivasi nih. Semoga ya. Nah, jadi kalau di kita kuliah beasiswa itu pasti ada allowance-nya dong. Nah, allowance yang Kak Des dapat ini cukup nggak sih sebenarnya untuk kebutuhan hidup Kak Des di sana, atau bahkan lebih nih, bisa jalan-jalan nih selama dapat beasiswa? Sebenarnya tergantung sama orangnya sih, kalau allowance-nya cukup apa enggak ya. Tapi ada sebagian orang yang memang nggak sampai sana tuh memang nggak ada itikat untuk jalan-jalan, nggak ada explore gitu kan, cuma belajar aja ada. Atau mungkin ada yang memang kalau udah sampai sana mau explore negara-negara sini kan rugi, udah di sana tapi nggak explore gitu kan. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya itu mungkin tergantung sama perspektif orangnya gitu kan. Gitu. Bisa aja cukup, bisa aja enggak, tapi tergantung gaya hidup juga gitu. Tapi kalau di rata-rata ini cukup ya sebenarnya ya? Alhamdulillah sebenarnya cukup. Bahkan lebih ya. Nah, ini yang terakhir nih Kak Des. Ini pesan khusus nih untuk teman-teman lain yang mau melanjutkan pendidikan. Apa nih Kak Des? Mungkin semacam motivasi atau pesan yang memang bisa memancing kita nih untuk melanjutkan pendidikan. Oke. Jadi sebenarnya sebelum saya dapat beasiswa itu saya pernah juga dengerin podcast gitu, apa sih tips and trick buat dapat beasiswa, karena sebelumnya emang belum niat gitu dapat beasiswa Bappenas. Waktu itu kan masih ada NGO ya kan Kak Uti, jadi pengennya dapat beasiswa yang fundingnya dari luar negeri langsung gitu. Nah, kalau teman-teman emang berminat untuk yang fundingnya dari luar negeri itu mereka ya lebih berorientasi bukan cuman di sisi akademis loh. Memangnya persyaratan untuk IPK minimal ada segitu, tapi nggak mesti cum laude gitu kan. Tapi kalau misalnya udah di atas rata-rata itu jadi persyaratan gitu, misalnya nilai tambah juga kan. Terus juga untuk IELTS itu memang harus memenuhi persyaratan, apalagi nanti kalau dibuka di kampusnya. Tapi yang bisa jadi value added-nya, kalau kalian ada kontribusi sama masyarakat gitu, kegiatan sosial, itu bisa jadi nilai tambah loh buat motivation letter. Misalnya kayak Nisi kan kemarin tuh pernah ikut terlibat di Sanggar gitu. Jadi waktu nge-apply Stunet itu kebetulan ada juga nyisipin pernah terlibat di kegiatan Sanggar ya, di mana gitu kan. Jadi itu bisa jadi nilai tambah gitu. Itu kan Sanggar itu di bidang kesenian ya? Iya, ternyata itu jadi bisa nilai tambah ya. Di tingkat internasional itu jadi bisa jadi nilai tambah untuk di motivation letter kalian gitu. Jadi selain memang syarat khusus IELTS atau TOEFL itu, nah syarat lainnya yang penting kalau teman-teman punya kelebihan di bidang sesuatu ya, atau pernah ngikut volunteer atau di mana di lembaga-lembaga tertentu gitu, itu bisa jadi syarat tambah ya, nilai tambah untuk teman-teman yang ikut ini ya. Untuk Nah, yang terakhir nih Kak Des, masih rencana ngelanjutin pendidikan lagi nggak nih? Atau mau nge-apply beasiswa S3 gitu? Ya, tapi nggak ada waktu dekat, nanti aja. Insya Allah ada. Kita lihat aja nanti. Masih tetap termotivasi ya untuk mengembangkan diri dan karir ya? Karena kayaknya kalau belajar di luar itu asik gitu. Jadi motivasinya masih tetap pengen ke luar negeri ya? Waduh, luar biasa ini. Oke, makasih Kak Des. Mungkin sekian dulu pembicaraan kita tentang tips and trik untuk mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positifnya. Buat teman-teman yang memang syarat khusus dibutuhkan, selain hal itu ada nilai tambah, silahkan untuk dijadikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan bagi teman-teman sekalian. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Des, thank you.